Abdullah bin Amr bin As ini dia penasaran apa amalan orang ini sampai-sampai Nabi menyebut, padahal dia belum lagi mati, tapi Nabi dah menyebut ikulah orang ahli syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan menambah kemuliaan seseorang yang dia pemaaf. Maka orang nan hatinya lapang mudah memaafkan orang, zadallahu abdin illa izzah kehormatan. Maka takkan hina awak memaafkan orang, tidak akan jatuh harga diri awak kalau awak rajin memaafkan orang. Dalam agama memang macam itu. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ada janji dan dibuat Tuhan untuk kita. Siapa itu? Orang-orang yang ingin mendapatkan surga lebih cepat, derajatnya lebih tinggi, di surga paling tinggi, al-afina 'anil nas, orang yang cepat memaafkan orang. Maka kita sebelum hati orang terluka mesti kita fikir. Maka apa kata orang tua awak, kau berjalan pelihara kaki, kau mengecek pelihara, tidak. Ngecek siang, tengok-tengok, ngecek malam, dia agak-agak. Jangan ngecek apa yang terkonang, apa yang terasa, soboi. Apa yang terasa, soboi. Itu ilmu loncek nama. Makanya pikirlah apa yang akan disoboi, jangan disoboi segala orang tak pikir. Kemudian tak disoboi, ikut tak. Maka la takallam bi kalamin ta'tazir minhu, kata Nabi. Jangan kamu bicara dengan pembicaraan yang pada akhirnya kamu menyesal dan mengharuskan kamu minta maaf. Kalau sudah terlanjur, apa boleh buat? Hati orang sudah sakit. Kalau hati sakit, sulit memaafkan. Makanya kenapa memaafkan itu pahalanya godang? Karena bore. Dek bore itulah ganjarannya godang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah sediakan surga selawi langit, selawi bumi. Al-'afina 'anil nas. Orang yang maafnya cepat. Sebelumnya minta maaf, dimaafkan. Dahulu ada seorang yang dia masuk ke dalam Masjid Nabawi. Sahabat tak mengenali dia. Ini diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Waktu itu kami bersama Nabi di dalam masjid. Maka Nabi menyebut, apa kata beliau, sebentar layakan masuk orang penghuni surga. Ahli surga kan masuk dia awak sebentar lagi. Itu bulu sahabat, satu orang. Masuklah orang siap berwudu, janggutnya masih basah, terompahnya di kopi. Karena masjid itu dulu belum pakai keramik, karpet macam ini. Setelah itu dia salat 2 rakaat. Setelah selesai salat malam itu dia pun pulang. Abdullah bin Amr bin As ini dia penasaran apa amalan orang ini sampai-sampai Nabi menyebut, padahal dia belum lagi mati, tapi Nabi dah menyebut ikulah orang ahli syurga. Lalu Amr bin As berkata dia, Abdullah bin Amr bin As, ambo kini ada masalah dengan keluarga ambo. Lai boleh ambo menginap di rumah bapa agak beberapa malam. Tidak apa-apa dah kata, ikutlah Abdullah ke rumah dia. Setelah selesai makan malam, dia matikan lampu, tidur. Hintai-hintai dari tengok-tengok. Kita kan jago malam ni, apa ni kerja ni? Tak ada. Ada dia bangun malam. Ada dia baca Quran banyak. Lah sampai malam ketiga cerita dia tahu dia amran. Lalu
Abdullah bin Amr bin As pun menyebut, sebenarnya ambo dengan keluarga ambo tak ada masalah. Ambo menginap di rumah bapak ni karena tadi waktu kami sedang duduk dengan Nabi, Nabi menyebut sebentar lain masuk orang yang sudah menjadi penduduk surga. Yang masuk ke bapak. Apa amalan bapak kok sampai cerita kata Abdullah? Jawabnya, amalan ambo jadi apa nak tengok. Bayangnya mau tu ke masjid mengaji sesanggupnya. Cuman setiap malam menjelang bertidur ambo selalu berdoa, ya Allah ya Tuhan, ampunkanlah seluruh orang menjahil kami. Di situlah Abdullah bin Amr bin As ini terperanjat heran. Ikulah nan membuat engkau sesuatu. Tak seluruh orang bisa macam itu. Ya Allah ya Tuhan, kalau ada orang yang masalah kamu hatiku, ampunkan dia ya Allah. Maaf. Tidurnya. Siapa di antara awak termasuk hamba di antara kita mengaji subuh, ulaikan tolak jadi itu tiang anak. Belum tolak. Ya kan terbayang lewat orang jahil kawan. Tambah tak umum atau awak tidur. Mati tetangkui lah nak Tuhan dia. Tak betul apa? Ya. Apa kata Abdullah bin Amr? Subhanallah, haza huwa ikulah. Maka Nabi menyebut, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Ambo jaminkan untuk kalian sebuah tempat di tempat surga paling tinggi, liman hasuna khuluquh, bagi orang yang paling elok akhlak budi pekertinya. Mulai mani, kucing dan murah, basuh copet menyapu, tak menyinggung hati orang. Maka Nabi, apa kata Aisyah? Kenapa keseharian Nabi? Nabi bicara kalau perlu, kalau tidak Nabi diam. Dia tak balik benar dengan awak. Awak kadang bila perlu ngecek, tak ngecek. Bila tak disuruh ngecek, apa lagi rapek bergoreng saja. Ngecek lah. Besok sudah rapek, mau ngecek. Sudah rapek juga baru. Dan saudara tadi banyak yang sobo itu malah. Itu dah. Lagi dengan perempuan ni payah. Kadang kita ajak dia bicara, dia tak mau bicara. Waktu kita tak ajak bicara, dia mau bicara. Jadi itulah kamu awak, maka awak mesti sabar-sabar. Makan malai, ngaji le, makan ngaji je. Kadangnya nono, bawa ngecek. Tonton lah makan orang ngecek ini lah. Nono awak, ini ngecek kadang-kadang. Ya memang sulit kadang-kadang begitulah apa. Tapi ada orang yang Allah anugerahkan. Al-hilmu bitahullu. Kalau ingin pemaaf, kalau ingin lapang hati, ia memang belajar jadi itu. Maka kalau awak masuk ke hati, ke pemikiran, segala apa yang awak dengar, segala apa yang awak tengok, itu awak bisa stres, depresi ini. Karena dulu kecek ke langsung. Kalau tidak langsung, dah paling orang yang menyampaikan. Ini tidak. Ada alat yang kadang dia menyampaikan seluruh. Di postingnya di WA grup, di postingnya di IG-nya, di postingnya di FB-nya. Tak disangka doyo rajin pengajian. Rupa ke awak ada. Tapi kecek macam-macam. Jadi orang yang hatinya lapang, memaafkan, itu umurnya lebih panjang. Makna umur lebih panjang, kesehatannya lebih langgeng. Karena orang yang cepat tersinggung, itu dia tertekan perasaan. Kalau tertekan perasaan, sakit tiba, selera makan menurun, tidur payah.
Tapi kalau orang-orang yang enjoy bawaannya, hatinya lapang, tidak terlalu mempermasalahkan, karena ada orang ini tipikalnya pemikir, segala dipikir, kecil orang. Maka di dunia konon menyusul itu itulah kecil orang, kecil orang, kecil. Tapi ada orang yang diberikan oleh Allah izzan, kemuliaan di dunia dan akhirat. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang dia rajin maaf. Maka kita sebelum orang minta maaf, kita cepat-cepat maaf. Ambo lambo mookan ya Pak Ustaz, tapi untuk membawa kenyo lebih saleh. Berarti odol lah. Ambo lambo moonya ni Ustaz, tapi kalau ada dokek togak semayang tidak bisa. Berarti odol lah. Nya sonang mancinainya. Asal dokek wanya barali aja. Tapi pendapat angin. Kalau dipangin kayaknya di dalam angin di dalam, bukan di luar. Karenanya bodoh dengan orang yang tadi itu. Makanya kenapa awak sudah sembahyang disuruh bersalam, salaman. Amin muslimain yaltaqiyani wa yatasafahani illa wufira lahuma qabla an yatafarraqa. Kalau ada dua orang ini bertemu lalu ini bersalaman berjabat tangan ulun wa bisyari di tempat ini waswa dosa berdua kalau jatuh. Ambo berikan tangan ambo ke bapak, bapak sambut tangan ambo. Kenapa bapak ambo ambil tangan ambo? Karena antara ambo dan bapak tak ada masalah. Betul tak? Tapi kalau ada masalah orang dengan awak dengan ini, kita tengok ketua awak masuk acara mendoa sunat Rasul, mendoa menyudai. Assalamualaikum, salam. Begitu tengok, wah ini balewan. Karena dia menyangkal di dalam hati. Makanya orang yang kalau bersalaman, itu dosa diampun. Apa makna dosa diampun? Antara inyo dengan orang yang inyo salami, ada masalah itu. Apa ibu Allah Ta'ala. Makanya kata Imam Nawawi yang meriwayatkan hadis ini, yang syarah hadis ini, kalau sebelum inyo sembahyang ulun bersalaman, setelah sembahyang sunat kalau sebelum sembahyang inyo bersalam, nanti setelah sembahyang bersalam lagi mustahab dianjurkan. Maka Allah masuk salam. Sudah sembahyang mereka salam lagi. Nanti mulia itu kita menganggap bahwa bersalaman itu masuk wajib dalam sembahyang. Bila mulia loh. Kadang ada orang ini dipukul rata. Tak ada tuh salam-salaman setelah sembahyang. Mana ada kita menganggap kalau salaman itu termasuk perkara sembahyang? Tidak. Tengok Imam Nawawi. Kalau sebelum sembahyang menyalam salaman, sudah sembahyang bersalam lagi, baik. Kalau sebelum sembahyang ini tak bersalaman sesudah sembahyang itu dianjurkan. Nanti boleh sedang sembahyang bersalaman dia nak boleh. Allah. Apa kabar cowok? Itu yang nak boleh. Akan simple aja. Tak usah dia susah-susah agama. Bikin dulu Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.